ketika kita bicara soal penilaian, cap atau tidak dicap sebagai penceramah radikal, Kang Ipul. Ini pertanyaan saya berikutnya, kadang-kadang juga suka kesal gitu loh. Kenapa sih tidak tabayun dulu gitu loh? Memanggil tadi penceramahnya gitu. Ketika memang pemerintah menilai bahwa Ustadz Felix Xiao, Ustadz Abdul Somad di antara dari beberapa nama itu yang memang dinilai radikal, kenapa tidak diajak bicara dulu, gitu loh? Oh iya, kamu di sini ya yang nggak bagus, diindikasi radikal, gitu loh. Kan kalau tabayun enak ya seharusnya kan gitu ya, Kang Ipul ya. Nah, fobia, Kang. Kalau fobia itu orang memang menjadi berperilaku di luar nalar yang wajar, berperilaku di luar kelaziman orang-orang bersikap. Namanya biasa disebut fobia gitu. Misalkan fobia kucing gitu. Orang kebanyakan kan nggak ada masalah, tapi dia baru ngelihat aja udah ketakutannya luar biasa. Itu kan sebetulnya tidak masuk akal. Anggaplah gangguan kepribadian gitu yang tingkatnya kecil, itu respon-responnya menjadi tidak wajar. Nah, itu juga sama, Islamfobia gitu. Orang yang ketakutan terhadap kebesaran Islam, terhadap nilai-nilai Islam, dia tidak akan berperilaku wajar selayaknya orang untuk memastikan. Wajarnya gimana? Tadi kata Kang Ijul, tabayun. Nah ini mah tidak, langsung saja. Karena apa? Karena takut Islam ini semakin besar gitu. Berarti memang sudah Islamfobia sekarang pemerintah. Ya, indikasinya begitu. Karena kita lihat beberapa suara-suara dari ulama, habaib yang mencoba berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam, sekaligus mengkritisi cara-cara yang dilakukan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, itu nampak seperti yang dibungkam. Lalu apa dampak yang akan ditimbulkan ini ketika penceramah-penceramah yang dinilai radikal, dampak terhadap publik gitu loh, terkhusus wabil khusus ini untuk memang para pengikutnya gitu loh. Misalkan saya nggak pernah lepas itu dari Ustadz Abdul Somad gitu loh, dan menurut saya bahwa ya biasa-biasa saja selama ini menurut saya gitu loh. Nah, artinya dampaknya kepada pengikutnya, kepada publik seperti apa ya? Kan Kang Ijul juga tidak terdorong untuk melawan pemerintah setelah mendengar ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Artinya itu fakta jelas, itu tidak demikian. Nah, sudut pandang tentu kita harus gunakan dari dua arah ya. Satu dari arah penguasa hari ini yang ingin mencoba memberikan warning kepada masyarakat, jangan undang penceramah-penceramah ini. Tentu kekhawatiran tadi, ada Islamofobia, barangkali ada kekuasaan di negeri ini yang takut kalau Indonesia ini semakin Islami, semakin maju, semakin sejahtera. Nah, sehingga dilakukanlah cara-cara yang seperti tadi. Analisanya kurang lebih begitu. Nah, sekarang dari pengikutnya, ini kan bukan yang kali pertama. Beberapa kali sudah pernah dimunculkan nih daftar-daftar radikal. Apakah berpengaruh terhadap umat? Tidak gitu. Bahkan umat justru seperti yang tertrigger gitu, Kang. Apalagi kalau sudah bentuknya jamaah gitu. Saya jamaahnya Ustadz Abdul Somad, saya akan bela gitu. Saya akan serahkan jiwa raga saya. Itu kan kurang lebih begitulah yang dirasakan oleh para jamaahnya Ustadz Abdul Somad, jamaahnya Ustadz Felix Xiao gitu. Dan ini berbahaya gitu. Jangan sampai memang ini direncanakan juga oleh penguasa untuk memancing hal yang demikian. Memancing kericuhan di antara sesama umat Islam. Nah, ini kan yang harus betul-betul dihindari oleh kita. Indonesia kan penduduk yang memeluk agama Islam terbesar di dunia. Ya, Kang Ipul. Artinya apakah ini ada indikasi bahwa penyetelan dari pihak-pihak luar yang takut terhadap Islam secara global gitu? Iya, pastilah, pasti ada ya. Menakutkan sekali Indonesia ini dengan umat Islam jumlah yang terbanyak. Tapi barangkali dunia atau musuh-musuh Islam di luar sana ini masih bisa senyum-senyum karena kualitas di Indonesia belum begitu bagus gitu. Kuantitasnya belum dibarengi dengan kualitas. Tapi seperti biasa, Kang, kalau kita mencerna pola yang kabar-kabar yang seperti ini sudah terjadi di belakangan hari, ini akan membalikan keadaan, justru ini akan menguatkan persatuan umat Islam di bawah. Kita ingat, misalkan kejadian 9/11 di Amerika, kemudian langsung dituduh pihak teroris Islam yang melakukannya. Tapi faktanya ternyata kan bukan gitu. Tapi dampaknya apa? Ternyata dari situ kemudian orang berbondong-bondong masuk Islam gitu. Nah, barangkali cara Allah memang selalu indah ya kan. Jadi ketika ditekan-tekan berharap kondisi umat Islam tercerai-berai,
justru itu menjadi trigger terjadinya penguatan di masa yang ada di bawah. Gitu. Iya. Jadi saya teringat ada satu statement itu Kang Epul bahwa pihak-pihak yang ingin memerangi Islam itu sekarang masih ya tadi Kang Epul sampaikan masih ketawa-ketawa, masih santai saja. Kuantitas boleh banyak, tetapi secara kualitas masih belum, ya kan. Nah, tapi ketika umat Muslim di dunia khususnya di Indonesia kalau sudah jumlah orang sholat subuh di masjid berjamaah itu sama seperti sholat Jumat, itu udah mulai takut gitu ya. Katanya begitu ya. Katanya begitu. Ini saja udah ditakutin. Apalagi nanti kalau jumlah orang berjamaah subuh di masjid lebih banyak dibanding Jumatan gitu. Nah, artinya ketakutan-ketakutan ini ya bisa dia bilang tadi ya memang ada indikasi dari luar ya. Iya, makanya saya kira termasuk itu pula pesanan Habib Rizik harus selama mungkin berada di penjara gitu. Karena kalau Habib Rizik keluar ini kan sang pemersatu gitu. Beliau itu dari seluruh kalangan, dari seluruh level tingkatan agama itu merujuk ke beliau gitu hari ini gitu. Dan bahkan kalau bicara elektabilitas sebagai presiden pun beliau sangat moncer gitu. Tapi pasti beliau tidak memilih itu. Nah, yang menarik juga adalah Kang Ejul, respon dari Ustadz Felix Yao yang saya kira ini menjadi gambaran dari respon para ustadz yang lain yang dimasukkan ke jajaran itu. Apa yang beliau respon? Kurang lebih beliau meresponnya dengan santai, dengan tertawa, bahkan saya bertahan di nomor 2 gitu. Waktu itu Habib Rizik nomor 1, saya nomor 2. Sekarang Habib Riziknya berganti, saya tetap nomor 2. Kapan saya nomor 1-nya nih? Ini kan luar biasa nih. Ini respon yang begitu elegan dari seorang Ustadz Felix ya, dan menunjukkan ketidakkhawatiran beliau gitu. Karena kita lihat juga masyarakat jamaahnya juga santai-santai saja. Tapi saya kira kembali tadi Kang, saya berharap sih bukan sekedar santai, tapi justru ini menjadi trigger untuk semakin bersatunya kekuatan umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, alhamdulillah program renovasi toilet masjid sudah berjalan seperti kita lihat di video ini, dan mudah-mudahan seluruh amal jariah, donasi, wakaf dari sahabat semua untuk mendapatkan ganjaran dari Allah jauh berlipat ganda, bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Begitu juga dengan program ADI, Akademi Dakwah Digital Indonesia. Kita sudah selesaikan di angkatan pertama dan tentu ini dilanjutkan dengan membuka angkatan kedua. Tentu upaya perbaikan terus kami lakukan untuk meningkatkan kualitas tanpa memungut biaya kepada para santri, kepada para siswa yang datang. Karena niatan kami adalah bagaimana terus-menerus memperbanyak para pendakwah-pendakwah yang bisa berbicara di depan kamera, yang bisa disebarkan di YouTube, di TikTok, di Instagram, di Facebook, dan di semua platform media sosial lainnya. Ini sangat perlu. Karena kita lihat musuh-musuh Islam, baik dari kalangan Islam sendiri maupun kalangan non-Islam, itu tidak henti-hentinya menebarkan video-video yang berupaya mendegradasikan umat Islam. Maka kita harus berada di garda terdepan untuk menghalau itu. Mudah-mudahan Allah memberkahi perjalanan kita. Bagi sahabat semua yang ingin terus membersamai kami dalam perjuangan dakwah ini, seperti biasa, sahabat bisa sampaikan donasinya di rekening yang ini dan mengkonfirmasikannya ke nomor yang ini. Mari kita berjuang bersama-sama.